Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Nabila Patin dengan NPM 204010169. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 perencanaan bisnis pesan. Proses ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, menjelajahi proses komunikasi. Di dalam proses komunikasi itu ada 5. Yang pertama, pengirim memiliki ide. Yang kedua, pengirim menyediakan ide. Yang ketiga, pengirim memilih saluran dan mengirim pesan. Yang keempat, pengirim mendekodekan pesan. Yang kelima, umpan balik kembali ke pengirim. Lalu yang kedua, ada menerapkan proses penulisan 3-X-3 ke pesan bisnis. Ada 3 macam, yaitu yang pertama memahami tujuan penulis bisnis, yang kedua mengikuti proses penulisan 3-X-3, yang ketiga memacu proses penulisan, dan yang ketiga ada menganalisis tujuan dan mengantisipasi audiens. Terbagi 4. Yang pertama menentukan tujuan Anda, yang kedua mengantisipasi penonton, yang ketiga menyesuaikan pesan Anda ke audiens, dan yang keempat ada memilih saluran terabit. Dan yang keempat ada menggunakan teknik penulisan pakar untuk beradaptasi dengan audiens Anda. Ada 3. Yang pertama berfokus pada manfaat pemirsa, yang dua menumbuhkan pandangan kamu, yang ketiga terdengar percakapan profesional, dan yang kelima ada meningkatkan nada dan kejelasan pesan. Terbagi, yaitu yang pertama memilih menjadi positif daripada negatif, yang kedua mengekspresikan kesopanan, yang ketiga menghindari bias gender, usia, dan disabilitas, yang keempat memilih bahasa bias dan kata-kata yang akrab, yang kelima menggunakan kata-kata yang tepat dan kuat. Lalu di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang pengorganisasian dan penyusunan bisnis. Ada 5 bagian. Yang pertama, penyusun pesan tempat kerja dimulai dengan riset, dibagi menjadi 3. Yang pertama, proses penulisan dimulai dari latar belakang informasi. Yang kedua, penelitian informal. Yang ketiga, penelitian formal. Dan yang kedua, ada menyusun ide untuk menunjukkan hubungan, dibagi 3. Yang pertama, membuat daftar dan garis besar. Yang kedua, komponen dokumen umum. Yang ketiga, menyusun ide menjadi strategi. Dan yang ketiga, ada menulis draft pertama dengan dahsyat kalimat. Terbagi 3. Yang pertama, menambahkan minat dan variasi dengan 4 jenis kalimat. Yang kedua, menghindari 3 kesalahan kalimat umum. Yang ketiga, memilih kalimat pendek. Dan yang keempat, ada menguasai empati tulisan bermanfaat teknik. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, menciptakan penekanan. Yang kedua, menggunakan suara aktif dan pasif secara efektif. Yang ketiga, menciptakan paralelisme. Yang keempat, menghindari pengubahan yang menggantung dan salah tempat. Dan yang kelima, ada membangun paragraf yang terorganisir dengan baik. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, menyusun kalimat topik. Yang kedua, mengembangkan kalimat pendukung. Yang ketiga, membuat koherensi paragraf. Dan yang keempat, ada mengontrol panjang paragraf. Lalu di sini ada bab 4, yaitu merevisi pesan bisnis, terbagi menjadi 5. Yang pertama, menerapkan tahap 3 penulisan proses, terbagi menjadi 2. Yang pertama, merevisi agar ringkas. Yang kedua, menulis pesan media sosial yang ringkas. Dan yang kedua, ada memastikan kejelasan pesan. Terbagi menjadi, yang pertama ada membuatnya singkat dan sederhana, yang kedua dumping basi frasa bisnis, yang ketiga pemotong clause, yang selang pengucilan dan kata, yang kelima kunci menyelamatkan kata kunci yang terkubur, yang keenam membatasi kegembiraan, yang ketujuh memilih kata yang jelas dan tepat, dan yang ketiga ada meningkatkan keterbacaan dengan strategis desain dokumen. Yang pertama, membuat ruang food kerja untuk Anda. Yang kedua, memahami margin dan perataan teks. Yang ketiga, memilih jenis huruf yang sesuai. Yang keempat, memilih jenis huruf dan ukuran. Yang kelima, meningkatkan pesan bisnis dengan judul. Dan yang keempat, ada menangkap kesalahan dengan cermat koreksi menjadi 3. Yang satu, harus diperhatikan dalam proofreading. Yang kedua, cara mengkoreksi dokumen rutin. Yang ketiga, cara mengkoreksi dokumen yang kompilasi. Dan yang kelima, ada mengevaluasi keefektifan bisnis Anda pesan.
Melalui umpan balik, untuk alasan ini Anda harus mendorong penerima untuk menanggapi pesan Anda. Umpan balik ini akan memberitahu Anda cara memodifikasi upaya di masa mendatang untuk meningkatkan teknik komunikasi Anda.